Hong adalah seorang komandan militer yang menderita cedera parah beberapa tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia pensiun dan hidup sendirian. Suatu hari, ia tiba-tiba ingin kembali ke rumah dan hidup bersama keluarganya. Ketika putranya mengetahui bahwa ayahnya hidup di luar negeri, ia memutuskan untuk menjemputnya. Namun, saat Hong tiba, ia melihat adik laki-lakinya berdiri bersama istri adik laki-lakinya. Saat melihat wanita itu, Hong berharap ia buta karena ada sesuatu yang tidak nyaman di antara mereka. Bahkan, Hong merasa mereka saling jatuh cinta. Hong juga menyadari bahwa wanita itu sangat mirip dengan kekasihnya 4 tahun yang lalu yang meninggalkannya dan menyebabkan cederanya. Jangan terburu-buru, para penonton yang terhormat, karena semuanya akan terungkap nanti. Mari kita kembali 4 tahun ke belakang dan melihat Sion. Sion sangat mirip dengan istri adik laki-laki Hong, tetapi dia adalah seorang mata-mata. Dia memanfaatkan penampilannya yang menarik untuk memikat pria dan membunuh mereka. Dalam satu adegan, Sion terlihat mencoba meracuni seseorang, tetapi sebelum pria itu meninggal, Hong menyelamatkannya. Sion melarikan diri dan pergi ke komandannya. Hanya melalui diskusi mereka, kita mengetahui bahwa Sion adalah mata-mata yang bekerja untuk Hanya. Kita mengetahui bahwa Hong sebenarnya adalah komandan militer dan memiliki hubungan rahasia dengan Jepang. Suatu hari, ia memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka karena mereka bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Balas dendamnya adalah sebuah peta yang sangat penting dan banyak orang menginginkannya, termasuk Hanya. Hanya meminta Sion, matanya, untuk mendekati Hong dan mencuri peta itu darinya. Sion mulai merencanakan cara untuk memikat Hong dan mendapatkan kepercayaan. Ia bahkan pergi ke rumah Hong dengan berpura-pura menjadi penari yang diundang oleh ayah Hong. Sion datang ke kantor Hong dan mencoba memikatnya dengan pesonanya. Ia bertanya mengapa Hong tidak menginginkannya dan mulai mengancamnya dengan mengambil pistol dari sakunya. Hong, sebagai komandan militer, merasa terhina karena senjatanya diambil. Sion bertanya kepadanya apa yang akan dilakukannya jika dia adalah seorang penembak jitu. Hong menjawab bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Sion kemudian bertanya apa yang akan dilakukannya jika dia tidak dilahirkan sebagai komandan. Hong menjawab bahwa dia akan menjadi seorang pelukis. Sion mengatakan kepada Hong bahwa dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukannya dalam hidupnya selain menari, dan jika dia meninggalkannya, dia akan kembali ke jalan yang salah. Hong menawarkan solusi ketiga, yaitu agar Sion pergi dengan tenang dan tidak menimbulkan masalah. Sion mencoba memikatnya lagi, tetapi Hong menahan diri dan mengusirnya dari kantornya. Setelah Sion pergi, asisten Hong bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Hong menjawab bahwa mereka akan membiarkannya untuk saat ini. Hong tampak sangat terganggu dan terus memikirkan Sion. Di akhir hari, Hong keluar ke balkon dan menemukan Sion berdiri di sana, memainkan biola. Hong bertanya kepadanya apa yang dilakukannya di sana, dan Sion menjawab bahwa menari dan bermain biola adalah hal-hal satu-satunya yang dia ketahui. Sion mencoba memikat Hong lagi dengan kata-kata manis, tetapi Hong tetap teguh. Tiba-tiba, Hong terbangun dan menemukan Sion tidur di sampingnya. Mereka berdua terkejut, terutama ketika Hong menyadari bahwa dia minum terlalu banyak dan tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Hong menjadi marah dan tidak berbicara dengan Sion selama beberapa hari. Suatu hari, Sion melihatnya dan mengejarnya, meminta untuk menjadi sekretarisnya. Hong menolaknya, mengatakan bahwa Sion tampaknya tertarik pada hal-hal yang buruk dan bahwa dia tidak bisa membaca atau menulis. Sion terus memohon dan menawarkan untuk melakukan apa saja untuk menyenangkan Hong, bahkan membersihkan lantai untuknya. Sion tampaknya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan dekat dengan Hong, tanpa menyadari bahwa dia sebenarnya sedang menjalankan misi rahasia. Seseorang mencoba membunuh Hong, dan Sion tampaknya telah merencanakan semuanya. Hong melindungi Sion dan membawanya ke kamarnya, merawatnya sampai dia pulih. Selama mereka berbicara, Hong mengetahui bahwa ayahnya akan segera datang, dan Sion takut bahwa ayahnya akan membunuhnya karena dia adalah seorang penari. Hong kemudian mengejutkan Sion dengan mengungkapkan bahwa dia ingin menikahinya. Sion mulai mempercayainya dan jatuh cinta padanya, meskipun dia masih merasa bersalah karena menipunya. Hong membuktikan cintanya yang tulus, menunjukkan bahwa dia adalah pria sejati yang peduli padanya. Dia bahkan bersedia membawa Sion bersamanya saat dia pergi untuk sementara waktu sehingga ayahnya bisa menerima pernikahan mereka. Ketika Hong memberikan kepercayaan kepadanya, Sion memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari peta di lemari Hong, tetapi dia tidak menemukannya. Hong tiba-tiba kembali dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Sion terkejut mengetahui bahwa Hong telah merencanakan semuanya, termasuk membiarkannya tinggal di rumahnya sementara ayahnya tenang. Sion mulai merasa bersalah karena menipu Hong, yang benar-benar jatuh cinta padanya. Ketika mereka bepergian bersama, terjadi kecelakaan yang merusak kaki Hong. Hong dilarikan ke rumah sakit tetapi Sion lolos dari cedera. Kecelakaan itu ternyata direncanakan oleh komandan Sion, Hanya, yang juga merupakan wanita. Hanya tidak ingin Sion jatuh cinta dengan Hong karena dia hanya dikirim untuk menjalankan misi tertentu, yaitu mencuri peta itu. Hanya mengingatkan Sion bahwa ketika ayahnya meninggal, dia memberikan Sion kalung yang sangat penting, yang ternyata berisi bagian penting dari peta yang dicari oleh semua orang. Hanya juga mengingatkan Sion bahwa dia telah menyelamatkan Sion dari jalanan dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Hanya mengingatkan Sion bahwa jika bukan karena dirinya,
keluarganya, Sion tidak akan pernah memiliki kehidupan yang lebih baik. Hanya memerintahkan Sion untuk membakar semua kenangan tentang Hong agar dia tidak lupa pada misinya. 4 tahun berlalu, dan Sion kembali ke hidupnya sebagai mata-mata, menyamar dan mengintai orang-orang, termasuk putra Menteri Keuangan, yang akhirnya dia tinggalkan dengan alasan bahwa keluarganya tidak menyetujui hubungan mereka. Sion kemudian bertemu dengan komandan lain, yang memberinya misi baru untuk mendekati adik laki-laki Hong, Han. Disinilah Sion mengungkapkan bahwa dia memiliki saudara kembar, dan saudara kembarnya adalah istri Han yang melarikan diri. Keluarga ini tampaknya memiliki sejarah yang tidak menyenangkan, dengan wanita yang menikah dan melarikan diri, seolah-olah menjadi mata-mata adalah hobi keluarga. Sion awalnya menolak untuk melakukan misi baru ini sampai komandan itu mengungkapkan bahwa keluarga Sion dibunuh oleh Hong. Saat itulah Sion bersumpah untuk membalas dendam pada Hong, tidak peduli lagi dengan cinta atau hal-hal romantis. Sementara itu, Hong, pahlawan kita, duduk di kursi roda, memegang pistol, dan terus-menerus mengeluh tentang kesedihannya. Hong membayangkan Sion sebagai penyebab kecelakaan itu, meskipun dia sebenarnya tidak bersalah. Di sisi lain, Sion bersiap untuk membalas dendam pada Hong, merasa bahwa cinta adalah hal yang tidak penting. Ketika Sion kembali ke rumah Han, menyamar sebagai saudara kembarnya, dia mengetahui bahwa Han telah menikah dengan wanita lain karena Sion meninggalkannya. Sion segera menyadari bahwa wanita itu berpura-pura hamil untuk meyakinkan Han agar menikahinya. Sion memegang tangan wanita itu dan mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan iparnya, dan dia tidak keberatan Han memiliki istri lain karena dia adalah seorang pria dan masyarakat mengizinkan hal itu. Ketika mereka sendirian, Sion menyerang wanita itu dan mengungkapkan bahwa dia tahu wanita itu tidak hamil dan hanya berpura-pura untuk menikahi Han. Sion mengancam wanita itu, mengatakan bahwa dia tidak akan mentolerir kebohongan atau penipuan. Wanita itu ketakutan dan mengakui bahwa dia bukanlah istri Han yang sebenarnya, tetapi seseorang yang lebih buruk, dan Sion harus berhati-hati. Kita kembali ke adegan pertama yang kita lihat di serial ini, di mana Hong bertemu Sion setelah 4 tahun. Hong meminta Sion untuk masuk ke kamarnya karena dia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Sion menolak, mengatakan bahwa dia adalah istri adik laki-lakinya dan itu tidak pantas. Akhirnya, Hong menyadari kesalahannya dan menyadari bahwa adiknya membawa istrinya ke kamarnya. Ketika Han masuk, Sion berlari kepadanya dan mengatakan bahwa adiknya mengancamnya dan menyakitinya. Hong tiba-tiba berubah, mulai gemetar, dan menunjukkan kepada mereka betapa lemahnya dia. Dia tidak bisa berbicara dengan baik dan terus memantau Sion selama berhari-hari, mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentangnya, meskipun dia berpikir Sion adalah istri adiknya. Hong menyadari bahwa Sion mencoba mencari sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Kita, sebagai penonton, tahu bahwa Sion mencoba mencari tahu tentang saudara kembarnya yang hilang, tetapi pelayan mengatakan kepadanya bahwa saudara kembarnya tidak melarikan diri, tetapi diculik. Akhirnya, Sion kembali, dan semua sekutunya tiba-tiba mengkhianatinya. Putra Menteri Keuangan, yang pernah dijatuhkannya dengan pernikahan, melihatnya dan mengikutinya ke rumah, mengeksposnya di depan semua orang. Hong sekarang yakin bahwa Sion adalah wanita yang dia kenal, terlepas dari upaya Sion untuk meyakinkannya bahwa dia adalah istri adiknya. Wanita jahat itu membuat Sion berlutut, dan hanya setelah itu Sion dapat membalas dendam. Sion sengaja menjatuhkan pria itu dari tangga dan membakar kakinya dengan sup panas, membalas dendam atas perlakuannya. Akhirnya, Sion menghadapi wanita jahat itu dan mengatakan bahwa dia ingin dia pergi dari hidupnya. Wanita itu menantang Sion untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki tato di bahunya, yang merupakan tanda pengenal Sion. Keesokan harinya, wanita itu mengundang Sion untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki tato, dan Sion setuju, berharap bahwa Hong akan memperlakukannya dengan hormat sebagai istri adiknya. Namun, Hong terkejut ketika dia menemukan bahwa Sion benar-benar tidak memiliki tato. Setelah itu, Sion pergi ke kamarnya, dan kita kembali ke kilas balik di mana Sion mencoba menutupi tato di bahunya dengan makeup. Han bertanya kepada Sion mengapa dia berada di kamar Hong dan mengenakan pakaian tidur, mencurigai Sion. Sion mencoba meyakinkannya bahwa Hong curiga padanya dan meminta Han untuk mengusir Hong dari rumah. Namun, Han mengungkapkan bahwa ayahnya memintanya untuk merawat Hong sampai dia bisa berjalan lagi. Sion kemudian mencoba meyakinkan Han bahwa Hong sebenarnya sudah bisa berjalan, dan mereka merencanakan lelucon untuk menunjukkan hal itu kepada ayah Han. Sebelum mereka dapat menyetujui rencana lelucon, pelayan datang dan memberitahu mereka bahwa brankas telah dicuri dan kalung itu hilang. Sebuah pertempuran terjadi antara Han dan pria-pria itu karena kalung itu sangat penting. Selama pertempuran, Sion tampaknya berada di dunia lain, bahkan Hong datang untuk meminta maaf kepadanya, dan dia bertanya apakah kekasihnya, Sion, masih dicintainya. Hong menjawab bahwa dia tidak pernah mencintai seorang wanita sebanyak dia. Mereka melanjutkan rencana lelucon mereka terhadap Hong, mencoba untuk mendapatkan reaksi dari dia dengan menendang dan menginjak kakinya, tetapi Hong tetap tidak bergeming. Tidak sengaja, Han dipukul oleh pria-pria itu juga, yang dia layak terima. Hong menyadari bahwa Han membawa Sion pergi, dan dia merasa bahwa Han akan melakukan sesuatu yang tidak baik.
Ternyata Han adalah seorang psikopat yang suka menyakiti orang lain. Han terus memukuli Sion, tetapi Hong datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Hong mengungkapkan bahwa Han bukanlah adik kandungnya, tetapi adik angkatnya, dan sejak kematian ayah mereka, Han telah berusaha untuk menguasai seluruh kekayaan keluarga, terutama karena Hong sekarang dianggap cacat. Hong juga mengatakan bahwa Han memiliki keluarga yang kejam yang ingin menyingkirkannya dengan cara apapun. Hong mencoba untuk mendapatkan informasi dari Sion, mencoba untuk memastikan apakah dia adalah Sion yang sebenarnya. Hong mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintai Sion, tetapi dia meninggalkannya ketika dia membutuhkan Sion paling, bahkan dia tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya karena Sion. Hong bertanya apakah Sion mencintainya, dan Sion ingin mengatakan bahwa dia memang mencintainya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Sion mencoba menjelaskan bahwa mungkin ada keadaan yang membuatnya bertindak seperti itu, dan Hong mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu di balik tindakan Sion. Hong dan Sion menghabiskan waktu bersama, dan suasananya sangat menyenangkan. Hong bertanya apakah Sion bisa bermain biola, dan Sion menjawab bahwa dia tidak bisa karena tangannya sakit dan dia memiliki kekakuan di lengannya. Sion mulai memohon kepada Hong, dan Hong akhirnya menyerah dan memberinya batu yang dia gunakan untuk memukulnya. Hong memberi Sion kesempatan terakhir untuk melarikan diri bersamanya, tetapi Sion tetap bersikeras bahwa dia adalah saudara perempuannya, dan dia ingin membalas dendam untuk keluarganya. Hong pergi, berpura-pura bahwa dia lelah, tetapi dalam pikirannya, dia menyebut Sion bodoh karena dia tidak memilihnya, meskipun dia telah memilihnya sepanjang hidupnya. Sementara semua ini terjadi, saudara kembar Sion akhirnya muncul, dan Sion menyadari bahwa dia memang diculik. Saudara kembarnya melarikan diri dan pertama kali dilihat oleh putra menteri, yang mengira dia adalah Sion. Putra menteri itu membawanya ke rumahnya, berpikir bahwa Sion telah kehilangan ingatannya. Di rumah, Sion terkejut menemukan bahwa Sion telah mengambil tempatnya, dan dia kecewa karena dia berpikir bahwa saudara perempuannya adalah orang jahat. Akhirnya, pertemuan yang ditunggu-tunggu terjadi, dan Sion bertemu dengan saudara kembarnya. Sion menemukan bahwa saudara kembarnya memiliki kalung asli, dan dia takut bahwa komandan akan menyakiti saudara kembarnya, jadi dia membiarkan saudara kembarnya melarikan diri. Sion mencoba untuk menenangkan saudara kembarnya, mengungkapkan bahwa komandan sebenarnya adalah musuh mereka dan orang yang bertanggung jawab atas kematian keluarga mereka. Sementara itu, hubungan antara Hong dan Sion kembali normal, dan Hong akhirnya yakin bahwa Sion adalah wanita yang dia cintai, meskipun dia tidak mengatakan itu secara langsung, tetapi melalui petunjuk dan isyarat. Beberapa hari berlalu, dan komandan memberitahu Hong bahwa dia telah menculik Sion untuk mendapatkan kalung itu. Namun, ketika Hong pergi ke sana, dia menemukan bahwa Sion telah menyelamatkan situasi itu. Hong segera jatuh cinta dengan Sion lagi, dan mereka berpisah. Hong pergi ke negara lain untuk pekerjaannya, dan Sion pergi untuk menyelesaikan misinya. Hong, seperti yang kita katakan, adalah pahlawan yang selalu berhasil, dan dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Mereka berdua terus mencoba menyelamatkan negara mereka dari orang-orang jahat, dan akhirnya mereka berhasil. Dan sampai di sini, ringkasan adegan ini berakhir. Saya telah memberikan Anda ringkasan adegan ini, yang merupakan bagian dari serial ini. Jika Anda ingin ringkasan adegan lain, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan. Aktifkan pemberitahuan lonceng agar selalu mendapatkan pembaruan terbaru.